Media Malaysia sindir timnas Indonesia. Percuma lolos Piala Dunia dan Asia, kalau AFF tak pernah juara. Media Malaysia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup pedas terkait dengan kemampuan tim nasional sepak bola Indonesia. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan, media Malaysia menyindir timnas Indonesia dengan menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia tidak ada artinya jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF. Percuma saja lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF, kata media Malaysia dalam artikel tersebut. Timnas Indonesia di semua jenjang usia memang semakin dekat dengan Piala Dunia, namun masih belum bisa menjuarai kompetisi AFF. Media Malaysia juga menyoroti kemampuan timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim lain di Asia Tenggara. Menurut media Malaysia, timnas Indonesia masih kalah kuat dibandingkan dengan tim-tim lain di Asia Tenggara. Kita lihat saja, timnas Indonesia masih kalah kuat dibandingkan dengan tim-tim lain di Asia Tenggara, kata media Malaysia. Mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka jika ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan media Malaysia ini tentu saja menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak dari mereka yang merasa tersinggung dengan pernyataan media Malaysia dan berharap timnas Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kompetisi AFF. Namun, ada juga beberapa penggemar yang setuju dengan pernyataan media Malaysia. Mereka berpendapat bahwa lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia tidak ada artinya jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF. Apa yang dikatakan oleh media Malaysia itu benar, kata salah satu penggemar. Timnas Indonesia perlu meningkatkan kemampuan mereka jika ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Timnas U17 Indonesia mencatatkan sejarah gemilang dengan menjadi satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ajang bergengsi ini akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Kepastian tersebut diraih setelah Garuda Muda menunjukkan performa luar biasa di ajang Piala Asia U17 2025. Anak asuh pelatih Bima Sakti tampil meyakinkan di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan di grup C. Dengan torehan 9 poin sempurna, timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup sekaligus mengamankan tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang melangkah ke turnamen dunia 2 tahunan tersebut. Sebuah pencapaian membanggakan yang menunjukkan kemajuan pesat dalam pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Saat ini, timnas U17 Indonesia tengah menunggu calon lawan di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Lawan mereka akan berasal dari grup D yang masih menjalani pertandingan fase grup. 4 tim yang tergabung di grup tersebut, yakni Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran, masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up dan menghadapi Indonesia di fase gugur. Penentuan akan tersaji pada putaran pamungkas grup, Jumat 11 April malam nanti. Nasib mujur dari timnas U17 Indonesia sendiri tidak diikuti oleh 3 peserta ASEAN lainnya. Yap, Thailand, Vietnam, maupun Australia gagal melaju ke perempat final atau mengantongi tiket Piala Dunia U17. Untuk Thailand menempati posisi dasar klasemen grup A koleksi 0 poin. Gajah Perang bergiliran menelan kekalahan dari Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Bahkan Thailand kebobolan 9 gol dengan berbalik 2 catatan saja ke gawang lawan. Sementara Vietnam dan Australia dramatis tersingkir dari penyisihan grup B. Perlu diketahui, 4 tim peserta grup D, Vietnam, Australia, Uni Emirat Arab, dan Jepang bersaing sangat ketat. Tim peringkat 1-3 mengoleksi 4 poin serupa, 1 menang imbang. Jepang berhak menempati podium paling atas karena memegang head-to-head UEA. Samurai Biru juga mengantongi selisih gol paling baik, 2. Sementara UEA berhak menduduki podium runner-up dengan keunggulan head-to-head dari Australia. Artinya, Australia sendiri terlempar ke podium 3 meski memperoleh koleksi poin serupa. Sementara Vietnam terdampar di dasar klasemen grup C. The Golden Stars terpaut 1 angka alias mengoleksi 3 poin berkat hasil imbang menghadapi seluruh peserta.
Dengan demikian, Vietnam maupun Australia gagal melaju ke perempat final atau mengantongi tiket Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2025 sendiri akan diikuti 48 tim yang terdiri dari 5 konfederasi. Untuk AFC, 2 tiket tersisa masih diperebutkan oleh 4 peserta grup D Piala Asia U17 2025. Hal senada serupa dengan zona AFCON, Afrika, yang menyisakan 2 negara dan zona CONMEBOL, Amerika Selatan 1 tiket tersisa. Lantas inilah daftar peserta 43 dari total 48 kuota peserta Piala Dunia U17 Qatar 3 hingga 27 November 2025. Daftar peserta Piala Dunia U17, 11 April 2025. AFC 9. Qatar, tuan rumah. Arab Saudi, Uzbekistan, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Australia, Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Maroko, Afrika Selatan, Zambia, Pantai Gading, Senegal, Tunisia, Concacaf, Amerika Utara, 8, El Salvador, Honduras, Panama, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Haiti, Meksiko, CONMEBOL Amerika Selatan 7, Brasil, Chili, Kolombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Oseania 3, Fiji, Selandia Baru, Kaledonia Baru, UEFA 11, Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, Swiss,